Oke, halo selamat siang. Kita ketemu lagi di channel saya Fajar Daniela. Hari ini saya akan membahas salah satu soal fisika tentang gerak parabola. Gitu ya, kamu pelajari kurang lebih di kelas, kalau saya nggak salah di kelas 10. Gitu ya. Oke, soalnya seperti ini dikatakan seorang siswa sekolah menengah melempar bola basket ke arah ring dengan sudut elevasi 53 derajat. Jadi di sini ada sudut elevasi 53 derajat. Mungkin nanti lebih jelas kita akan lihat penggambarannya ya. Saya tulis dulu. Ini sudut elevasinya 53 derajat, dibilang seperti itu. Terus kemudian dikatakan ia melempar bola tersebut sejajar pundaknya dengan tinggi 160. Jadi dia melempar dari arah ketinggian tertentu. Saya anggap aja Y0 itu adalah 160 cm. Nanti ini kita akan ubah dalam meter. Sekali lagi nanti lebih jelas kita akan lihat pakai gambar ya. Oke, lanjutannya dia bilang sehingga bola bisa masuk ke dalam ring. Lanjutannya, komponen kecepatan basket adalah 6 meter per sekon dalam arah sumbu Y. Dia bilang dikasih tahu ada satu komponen yang besarnya adalah 6 meter per sekon dalam arah sumbu Y. Jadi ini adalah V dalam arah sumbu Y itu adalah 6 meter per sekon. Dia bilang setelah 1 sekon. Jadi pada saat ini T-nya adalah 1 sekon. Gitu ya. Yang jadi persoalan pada soal ini adalah setelah 1,5 sekon ketinggian bola berada di mana. Jadi pada saat T-nya 1,5 sekon, maka berapa ketinggian bola, anggaplah H begitu ya. Oke, sekali lagi nanti kita akan lihat lebih jelas dengan penggambaran sederhana ya. Oke, tapi sebelum kita membahas soal ini, buat kalian yang belum pertama kali mampir, silahkan kamu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya setiap kali ada video baru kamu dapat informasinya, khususnya buat kamu yang SMA. Oke, jangan kemana-mana, tonton video ini sampai selesai. Kita akan lihat pembahasan soal gerak parabola berikut. Oke, nah tadi saya udah bilang kita akan coba buat gambar sederhana gitu ya. Jadi kalau misalnya saya buat gambar sederhana, misalnya anggaplah ini tiang basketnya berada di sini begitu ya. Nah ini anggaplah ring basketnya berada di sini, kemudian ketinggian orang di sini. Ini ketinggian si pemain sekolah menengah tadi yang melempar basket. Dibilang dia ketinggiannya adalah 160 dari bahu dia melempar. Kemudian bola bergerak, akhirnya masuk ke dalam ring. Gitu ya. Jadi gambar sederhananya kurang lebih seperti ini. Gitu ya. Nah, di soal dikasih tahu bahwa pada saat dia 1 sekon, kecepatan dalam arah sumbu Y-nya adalah 6 meter per sekon. Pertanyaannya berapa posisinya? Jadi nanti yang kita ditanya adalah berapa ketinggian bola. Di sini ini adalah H-nya pada saat dia 1,5 sekon. Jelas ya? Oke, ini kita akan coba kerjakan sebentar. Nah, pada saat pengerjaan seperti ini kita ingat bahwa gerak parabola itu terbagi dua dalam arah sumbu X dan arah sumbu Y. Dalam arah sumbu X kita mengerjakannya dengan cara GLBB biasa. GLB, arah sumbu X. Sedangkan arah sumbu Y kita mengerjakan dengan cara GLBB. Nah, ini kan bicara soal arah sumbu Y, berarti kita kerjakan dengan GLBB ya. Jadi kita pertama cari dulu berapa kecepatan awal pada saat si siswa SMA tadi melempar bola. Gitu. Di sini rumusnya adalah VT, tentunya dalam arah sumbu Y, itu adalah V0 Y min GT. Ini adalah rumus dari GLBB dalam arah sumbu Y. Gitu. Nah, sekarang kita tahu sendiri bahwa yang disebut dengan V0 di sana adalah V0 sin alfa ya. V0 Y ini adalah V0 sin alfa. Jadi kalau saya masukin di sini VY itu adalah V0 sin alfa min GT. Itu dulu. Ini adalah kecepatan dalam arah sumbu Y. Nah, di data dibilang tadi pada saat 1 sekon, dia kecepatannya adalah pada saat 1 sekon kecepatannya adalah 6 meter per sekon. Gitu ya, ini kita akan coba masukkan dulu. Saya ganti warnanya. Oke, kita akan coba masukkan data ini dulu. Gitu ya. Berarti dari sini, berarti VY sama dengan V0-nya kita tidak tahu. V0 sin alfa adalah sin 53 gitu ya. Tadi alfanya adalah 53 derajat di atas. Oke. Terus GT itu adalah min, G-nya 10, T-nya adalah pada waktu itu 1 sekon. Oh ya, VY-nya adalah 6 ya. Jadi saya masukin sini 6 sama dengan V0, langsung aja ya. Sin 53 adalah 0,8 dikurangi 10 gitu. Nah, ini kalau kita lanjutkan, ini 10-nya pindah ke ruas sebelah kiri jadi plus, jadi ini adalah 16. 16 adalah V0 kali 0,8. Sehingga didapat nilai V0-nya itu adalah 16 per 0,8. Ini adalah 20 meter per sekon. Oh, berarti siswa tadi melempar bola dengan kecepatan awal 20 meter per sekon.
Oke, nah setelah itu kita lihat sekarang. Di soal diminta berapa ketinggian benda, ketinggian bola pada saat 1,5 sekon. Berarti ya, pada saat 1,5 sekon bola berada di sini. Berapa ketinggiannya, gitu ya. Nah, berarti kita masukkan untuk rumus ketinggian. Ketinggian pada GLBB itu adalah H, saya ganti sebentar. Itu adalah H sama dengan V0 T min setengah GT kuadrat. Ini adalah rumus untuk ketinggian. Tetapi jangan lupa karena dia dilempar dari arah bahu, berarti ada ketinggian awal. Yaitu, tadi dibilang di awal tadi saya kasih definisi dengan Y0 ya. Yaitu 160 cm ya. Nanti kita ubah ke meter. Ini tambah dengan Y0. Gitu. V0 di sini tentunya V0 dalam arah sumbu Y. Gitu ya. Nah, dari sini kita bisa masukkan angkanya. Ini adalah rumus untuk mencari ketinggian bola tadi. Oke, kita tinggal masukkan angkanya. Berarti H sama dengan V0-nya tadi kita udah hitung 20 gitu ya. Jangan lupa masih ada sin 53. Selalu itu dalam arah sumbu Y. Itu adalah V0Y. Gitu ya. Dikali dengan T di sini adalah 1,5. Karena di sini diminta adalah ketinggian pada saat 1,5 sekon. Gitu ya. Yang ini yang kita masukkan sekarang. Oke. 1,5 dikurangi dengan setengah. G-nya 10, diasumsikan 10, T-nya 1,5 tadi dikuadratkan. Jangan lupa ditambah dengan dia melempar dari bahu pada ketinggian 160 cm, yaitu Y0. Saya ubah ke meter jadi 1,6. Gitu ya. Nah, sebenarnya kalau udah seperti ini soalnya menjadi lebih mudah karena ini perhitungan matematika biasa. Oke, coba kita hitung ya. Ini berarti 20, sin 53 tadi adalah 0,8 kali dengan 1,5 gitu ya, dikurangi. Ini saya bereskan dulu, setengah kali 10, 5. 1,5 dikuadratkan adalah 2,25 gitu ya, tambah 1,6. Bisa ya? Oke, kita lanjutkan. Berarti H sama dengan, nah di sini paling tinggal perhitungan matematika biasa yang kamu harus hati-hati menghitung angkanya gitu ya. Di 20 kali 0,8 adalah 16. 16 dikali dengan 1,5 adalah 24. Oke, dikurangi. Yang ini 5 kali dengan 2,25 itu adalah 10 dengan 1,25, jadi 11,25. 11,25 ditambah dengan 1,6. Oke, nah terakhir kita bisa dapat nilai H-nya adalah 24 dikurangi dengan 11,25 itu adalah 12,75 ya. 12,75 ditambah dengan 1,6. Ini hasilnya adalah 14,35 meter. Ini adalah ketinggian bola basket itu pada saat 1,5 sekon. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam pilihannya 14,35 itu adalah B. Ya, jadi jawabannya adalah pada saat 1,5 sekon ketinggiannya adalah 14,35 meter. Dan itu jawabannya adalah B. Bisa ya? Mudah-mudahan bisa dimengerti. Jadi kalau waktu kamu mengerjakan soal gerak parabola, kamu harus perhatikan bahwa pada gerak parabola berlaku dua macam gerak, arah sumbu X dan arah sumbu Y. Kalau arah sumbu X kamu kerjakan secara GLB biasa. Gitu ya. Arah sumbu Y, arah vertikal kamu kerjakan dengan GLBB. Karena ini bicara soal ketinggian, maka ini bicara soal arah sumbu Y. Dan arah sumbu Y itu selalu menggunakan sinus. Gitu ya. Dan kamu ingat rumus GLBB untuk mencari kecepatan awal, ini yang saya kotakin ini. Dan untuk mencari ketinggian, ini adalah rumus H biasa. Jangan lupa dia akan ditambah dengan ketinggian awal, yaitu bahu pelempar tadi. Gitu ya. Setelah itu kamu masukkan biasa dan dapat hasilnya nilainya adalah 14,35. Lebih mudah kalau persoalan fisika ini kamu buat penggambaran sederhana. Supaya kamu bisa membayangkan apa yang dicari dalam persoalan ini. Jelas ya? Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalau ada sesuatu yang kamu rasa masih bingung, silahkan kamu tulis pertanyaan kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa sekali lagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan share juga ke teman-temanmu. Oke, makasih sudah menonton. Tetap semangat.